Episode ke-201, Kinmu menghela napas lega. Kalau kakek tuli bisa menggambar Sunshot Divine Canon ke dunia nyata, aku tak perlu lagi bersusah payah membuat cetak birunya. Strukturnya sangat rumit. Dengan model nyata, pengukuran dan pembuatannya akan jauh lebih mudah. Tuli akhirnya menyetujui permintaannya. Selama berbulan-bulan ia menjual lukisan tanpa hasil. Baru setelah Kinmu membantunya, sebuah lukisan terjual dengan harga yang bahkan melebihi seluruh penghasilannya sepanjang hidup. Meski mengeluh bahwa selera orang-orang telah berubah, kini ia tak lagi perlu mengkhawatirkan kebutuhan hidup sehingga tak punya alasan menolak ajakan Kinmu untuk membantu di Imperial College. Sesampainya di sana, Kinmu langsung mengumpulkan semua tenaga ahli dan membagi tugas. Xingyu, Yu Hei, Yuyun dari Little Giant Capital, Dao Master Lin Xuan, 10 taois ahli aljabar, para pakar Imperial College, Biro Desain Kekaisaran, Heavenly Saint Code, kepala desa, hingga naga kilin ikut dilibatkan. Total ada 26 orang yang bertugas menggambar isi buku emas serta menyempurnakan model aljabar ruang. Tak disangka, kemampuan naga kilin dalam aljabar ternyata setara dengan para taois senior. Ia bahkan terharu karena akhirnya memiliki alasan yang sah untuk tidak terus-menerus berada di meja makan, sehingga bekerja dengan penuh semangat. Sementara itu, Kinmu memusatkan seluruh perhatiannya pada Sunshot Divine Canon. Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu ditugaskan mengembangkan model ruang dan formasi bersama para ahli lainnya. Kinmu juga mengundang para sekretaris Floor of Heavenly Records, karena mereka sangat memahami formasi dan mantra, bahkan menghafal hampir seluruh teknik yang tersimpan di sana. Sunshot Divine Canon sendiri berasal dari teknik Sunshot Divine Eyes ciptaan Eternal Peace Imperial Preceptor. Setelah mempelajari teknik tersebut selama beberapa hari, Kinmu berhasil memahami seluruh struktur serta formasinya. Ia kemudian mengubah teknik itu menjadi susunan formasi baru yang cocok digunakan sebagai inti meriam raksasa. Begitu rancangan selesai, Tuli mulai melukis. Bahkan bagi seorang art science sepertinya, menyelesaikan lukisan itu membutuhkan waktu 5 hari penuh. Setelah selesai, ia membawa gulungan lukisan ke tanah kosong di luar kota dan membentangkannya. Dalam sekejap, sebuah Sunshot Divine Canon raksasa muncul. Meriam itu menjulang hampir 300 meter dengan luas puluhan hektar. Bentuknya sama sekali berbeda dari True Origin Canon, tidak memiliki laras, melainkan sebuah platform raksasa dengan 2 rangka melengkung di kedua sisi. Di ujung masing-masing rangka terdapat poros besar yang menopang garpu setengah lingkaran. Di antara kedua garpu itu melayang sebuah mata surgawi raksasa yang terus menyala dengan kobaran api dan sesekali menggelegar. Saat mata itu terbuka, sinar api penghancur akan ditembakkan. Saat tertutup, mata itu berputar perlahan di tempat. Inilah Sunshot Divine Canon yang berhasil diciptakan Kinmu berdasarkan Sunshot Divine Eyes. Ratusan ahli aljabar segera mengerumuni meriam tersebut. Mereka memanjat setiap bagian, mengukur, menghitung, menggambar, lalu memecah struktur raksasa itu menjadi puluhan ribu komponen yang lebih kecil. Ukuran, bentuk, hingga setiap pola formasi dicatat dengan sangat teliti tanpa memberi ruang sedikit pun bagi kesalahan. Kinmu sengaja hanya merancang struktur utamanya. Tak ada pabrik yang mampu menempa meriam sebesar itu sekaligus. Karena itulah seluruh bagian harus dipisahkan menjadi komponen-komponen kecil, ditempa secara terpisah, lalu dirakit kembali menjadi satu kesatuan. Inilah alasan ia membutuhkan begitu banyak ahli aljabar agar pekerjaan berjalan lancar. Kinmu bahkan mengundang Kaisar Yanfeng untuk mengoordinasikan seluruh perhitungan. Luka sang kaisar memang telah sembuh, tetapi harta surgawinya belum pulih sepenuhnya sehingga kultivasinya masih jauh dari kondisi terbaik. Sebelum mulai bekerja, Kinmu mengingatkan, "Yang mulia, semua ahli ini datang atas undanganku. Kalau ada yang membuat Anda tidak senang, jangan langsung menghukum mati mereka." Kaisar Yanfeng tersenyum tipis. "Aku bukan penguasa lalim seperti yang kau bayangkan." Tak lama kemudian, para pejabat Kementerian Pekerjaan dan Balai Pekerjaan Surgawi kembali dari garis depan. Mereka melaporkan bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor tengah menyerang Istana Emas Walen. Kinmu segera memberi mereka tugas baru.
5 pabrik manufaktur lama dianggap terlalu kecil dan letaknya berjauhan. Ia memutuskan merobohkan semuanya lalu membangun satu kompleks pabrik raksasa di tepi sungai Mud. Mendengar laporan itu, Kaisar Yanfeng langsung marah. Apa? 5 pabrik itu dibangun dengan emas dan perak sungguhan. Pergi dengan kepalanya. Namun Menteri Kementerian Pekerjaan segera mengingatkan. Yang mulia, bukankah seluruh rancangan pabrik itu dulu juga dibuat oleh Supervisor Qin? Ekspresi Kaisar Yanfeng langsung berubah. Kalau begitu, catat saja bahwa dia berutang budi padaku. Tak lama kemudian, kapal-kapal terbang mulai membongkar 5 pabrik lama dan memindahkan seluruh peralatannya ke lokasi baru. Lin Yuxiu ditunjuk mengatur pembangunan karena kemampuannya memimpin sangat baik. Pada saat yang sama, Qin memerintahkan agar seluruh logam surgawi dan harta langka di perbendaharaan kekaisaran dipindahkan ke kompleks pabrik baru. Sementara Kaisar Yanfeng sibuk mengawasi para ahli aljabar. Pembangunan berlangsung siang dan malam. 10 hari kemudian, seluruh perhitungan akhirnya selesai. Puluhan ribu komponen berhasil disusun kembali melalui simulasi Qi Vital tanpa satu kesalahan pun. Model Sunshot Divine Cannon akhirnya dinyatakan sempurna. Di sisi lain, Qinmu hampir mengosongkan seluruh isi gudang kekaisaran. Emas hitam, besi hitam, tembaga hitam, dan berbagai logam langka ditumpuk seperti gunung di luar pabrik baru. Tungku pil rancangan Qinmu menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Ratusan raksasa mekanik bekerja tanpa henti menempa logam. Sementara buaya raksasa memuntahkan uap panas yang memenuhi langit. Saat melihat semua itu, Kaisar Yanfeng akhirnya bertanya kepada Menteri Kementerian Pekerjaan. Masih ada sisa bahan di perbendaharaan? Menteri itu menjawab dengan hati-hati, hampir tidak ada. Yang mulia, Supervisor Qin telah memakai semuanya. Kaisar Yanfeng terdiam sejenak sebelum memasuki pabrik. Di dalam, seluruh mesin bekerja serempak. Tungku pil menyala terang, menggerakkan mesin-mesin raksasa yang tak pernah berhenti beroperasi. Menteri itu kembali menjelaskan. Dalam sehari, pabrik ini menghabiskan batu obat sebanyak kebutuhan sebuah perang skala menengah. Selain itu, sumber tenaga Sunshot Divine Cannon terdiri atas 56 tungku pil terbesar. Sekali menembak, konsumsi energinya hampir setara dengan biaya perang besar yang pernah dipimpin Imperial Preceptor. Kaisar Yanfeng tercengang. Butuh uang sebanyak itu, hanya untuk satu meriam. Sesaat kemudian ia bertanya, di mana Supervisor Qin? Aku ingin menanyakan apakah dia senang menghabiskan uangku. Menteri itu menjawab pelan, Supervisor Qin membawa putri pergi minum. Katanya ia berutang jamuan kepada seseorang yang sudah lama menunggu. Karena pekerjaannya di sini hampir selesai, ia memilih melunasi janji itu. Putri ikut bersamanya, begitu pula rubah kecil. Bahkan anggurnya diambil dari persediaan istana. Wajah Kaisar Yanfeng langsung memerah. Aku yang bekerja mati-matian di sini, sementara dia pergi minum memakai anggurku dan membawa putriku? Pergi dengan kepalanya. Menteri itu buru-buru mengingatkan, Yang mulia, Sunshot Divine Cannon belum selesai. Kemarahan Kaisar Yanfeng langsung mereda. Kalau begitu, catat dulu bahwa dia berutang budi padaku. Tak lama kemudian menteri kembali menyerahkan daftar. Supervisor Qin juga meminta gajinya dibayarkan. Begitu melihat angkanya, Kaisar Yanfeng hampir melompat. Sebanyak ini, perbendaharaan sudah dikosongkannya. Dari mana aku mendapatkan uang? Pergi dengan kepalanya. Menteri itu tersenyum kecut. Barbarian di Empire telah ditaklukkan, dan Wolfstor Country juga hampir jatuh. Begitu rampasan perang tiba, keuangan kekaisaran akan kembali pulih. Kaisar Yanfeng mengangguk puas. Baiklah, catat lagi bahwa Supervisor Qin berutang budi padaku. Para pekerja tidak boleh sampai tidak dibayar. Tak lama kemudian, laporan kemenangan dari utara tiba. Wolfstor Country telah menyerah. Putra mahkota sedang mengawal rajanya menuju ibu kota. Kaisar Yanfeng tersenyum bangga. Yushu memang jauh lebih bisa diandalkan daripada kakaknya. Menteri itu kembali membuka mulut. Supervisor Qin, Kaisar Yanfeng langsung mengangkat tangan. Cukup, jangan sebut namanya lagi. Ganti topik. Grand Chancellor Gulinuan meminta gaji sebulan di muka. Tidak ada uang. Beliau benar-benar bangkrut, Yang mulia. Seluruh hartanya habis untuk menebus kembali Junior Protector Sword. Selain itu,
Beliau juga ikut membantu mengukur dan merancang Sunshot Divine Cannon. Kaisar Yan Feng mengerutkan dahi. Bukankah pedang itu sebelumnya ada pada Supervisor Qin? Kenapa sekarang berada di tangan Saint Heavenly Saint Cloud? Ah, kalian menyebut dia lagi. Ia menghela napas panjang sebelum mengeluh. Aku bukan hanya kehilangan harta pribadi, tetapi hampir seluruh kekayaan kekaisaran. Semua orang datang meminta uang. Sementara yang tersisa untuk kujual hanya jubah naga dan tahta naga. Menteri itu tersenyum. Begitu padang rumput dan dataran salju sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kita, pemasukan akan mengalir deras. Terlebih lagi, pabrik-pabrik baru rancangan Supervisor Qin mampu memproduksi kapal terbang dan berbagai mesin dalam jumlah besar. Keuntungan yang diperoleh nanti akan memenuhi kembali perbendaharaan. Kaisar Yan Feng menghela napas pasrah. Baiklah, catat saja bahwa kalian semua berutang budi padaku. Ia kemudian bergumam penasaran. Sebenarnya, dengan siapa Supervisor Qin pergi minum sampai membawa putriku juga?